Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahwati fillah, alhamdulillah kita bisa bertemu di pertemuan kedua dalam materi fisika. Nah, qadarullah di pertemuan kedua ini kita masih melaksanakan pembelajaran secara daring, tapi Ustazah ingatkan kepada teman-teman meskipun daring, jangan sedikit pun melemahkan semangat antuna untuk belajar ya. Oke teman-teman, setelah kemarin kita belajar tentang efek Doppler, nah hari ini kita lanjutkan pembahasan kita ke gelombang pada dawai. Nah, dawai itu apa sih? Nah, di sini ada gelombang pada dawai. Dawai itu bisa juga secara umumnya kita sebut dengan senar ya. Dawai itu bisa disebut senar. Nah, dawai ini sendiri untuk contohnya sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari itu di gitar, teman-teman ya. Sebelum kita masuk ke gelombang pada dawai, kita harus ingat dulu nih teman-teman, bahwa satu panjang gelombang untuk gelombang transversal, kemarin sudah Ustazah bahas bahwa yang namanya transversal itu contohnya ketika tali kita getarkan atau ketika kita melemparkan batu ke air akan terbentuk riak-riak gelombang. Nah, itu contoh gelombang transversal. Nah, satu panjang gelombang transversal itu teman-teman terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Kalau kita ilustrasikan seperti ini. Jadi ada satu bukit, satu lembah, ini namanya satu panjang gelombang. Oke, kita masuk ke dawai. Nah, tadi seperti yang sudah Ana katakan bahwa dawai atau senar itu dapat kita temui pada gitar. Nah, teman-teman coba sekarang bayangkan gitar, apalagi anak-anak seni nih. Nah, teman-teman, senar gitar sebelum kita petik bentuknya seperti ini kan? Lurus, ada beberapa senar di sana dalam gitar gitu kan. Nah, kemudian ketika kita petik, biasanya si senar gitarnya itu akan membentuk getaran gitu kan. Nah, jadi si senarnya itu akan membentuk pola ke atas ke bawah, menandakan bahwa si senarnya bergetar gitu ya. Jadi kayak biar kan yang namanya biar terbentuk suara harus ada getaran. Nah, nanti si senarnya akan seperti ini. Jadi kayak gitu kan ya, ininya tuh apa sih si senarnya itu ke atas ke bawah. Biar apa? Biar bersuara. Nah, ternyata teman-teman ketika dipetik akan muncul satu gelombang dalam senar gitar tersebut. Nah, biasanya di fisika gelombang tersebut dinamakan gelombang berdiri. Apa sih gelombang berdiri itu? Nah, teman-teman, gelombang berdiri itu adalah gelombang yang kedua ujungnya terikat. Kalau gitar kan seperti yang teman-teman tahu, senar gitar itu kedua ujungnya diikat ya. Jadi kalau kita petik, nah itu yang terbentuk gelombangnya gelombang berdiri atau gelombang yang kedua ujungnya terikat. Nah teman-teman, ada istilah-istilah tertentu dalam gelombang berdiri atau gelombang terikat, yaitu ada yang namanya simpul, ada juga perut. Nah apa sih itu simpul? Nah teman-teman, simpul itu adalah titik yang tidak bisa bergetar. Jadi kalau misalnya kita lihat lagi contoh ke sini, atau yang ini deh boleh. Nah, ketika senar kita petik, nah kalau yang senarnya itu pasti bergetar kan ya, membentuk pola ke atas ke bawah. Tapi kalau ujung-ujung senar yang terikat pada ujung-ujung gitar itu dia nggak bisa bergetar ya. Maka berarti simpul ini titik yang tidak bisa bergetar. Berarti kalau misalnya di sini inilah yang dinamakan simpul. Nah, simpul. Ini juga berarti di sini simpul. Kenapa? Karena titik-titik di sini tidak bisa bergetar gitu ya. Kemudian teman-teman ada juga istilah yang kedua tadi, yaitu perut. Nah, teman-teman, perut itu apa sih? Perut itu adalah titik yang bergetar dengan amplitudo. Amplitudo itu adalah simpangan ya. Menyimpangnya itu paling besar. Nah, berarti kalau di gambar ini, nah, si senar ini kan kalau yang tengah itu dia paling tinggi ya simpangannya, membentuk bukit lembahnya. Nah, berarti disinilah yang dinamakan perut. Nah, berarti ini juga boleh nih disebut perut gitu ya. Jadi jangan sampai salah menyebut mana yang dinamakan simpul, mana yang dinamakan perut. Ingat, simpul titik yang tidak bisa bergetar, sedangkan perut adalah titik yang bergetar dengan amplitudo paling besar atau yang di tengah-tengah gitu ya. Nah, teman-teman,
kita juga bisa mencari cepat lambat gelombang pada dawai. Nah, di sini dirumuskan oleh Bapak Melde sehingga disebut dengan hukum Melde. Nah, dirumuskan dengan menurut hukum Melde bahwa cepat lambat gelombang itu adalah V sama dengan E per mu. Nah, mu di sini apa sih? Nah, nanti kita lihat keterangannya. Mu di sini teman-teman, mu itu, nah di sini ya, di belakang. Mu itu teman-teman massa jenis linear dawai. Jadi yang namanya tali senar itu beda-beda bahannya. Jadi kalau misalnya bahannya beda berarti massa jenisnya juga beda. Nah, massa jenisnya itu bisa dipengaruhi oleh massa per panjang. Jadi massa dawainya berapa, panjang dawainya berapa itu mempengaruhi dari massa jenis dawainya gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut ya. Kalau misalnya kita tahu tadi V sama dengan E per mu, yang ini V sama dengan E per mu, sedangkan mu kita ketahui M per L, kita bisa substitusikan si mu sama dengan M per L ini ke sini. Jadi mu-nya kita ganti dengan M per L gitu ya. Wah, ada suara ayam ya, nggak apa-apa. Oke, di sini teman-teman. Nah, ketika tadi mu-nya kita ganti menjadi M per L, V sama dengan akar E per M per L. Secara matematis, jika ada double per seperti ini, maka si L ini bisa kita tarik ke atas. Ya, dulu kita pernah belajar kalau misalnya 1/2 dibagi 1/4 sama dengan 1/2 kali 4/1 gitu kan. Begitu juga ini teman-teman. Ketika ada E per M per L, maka M per L ini bisa kita ubah jadi kali dengan syarat yang penyebut jadi pembilang, jadi ke atas seperti ini, yang pembilang jadi penyebut. Maka V sama dengan akar E per M per L dapat juga kita tulis menjadi akar F dikali L per M. Nah teman-teman, inilah untuk keterangan-keterangan dari rumus yang telah kita pelajari barusan ya. Maka di sini V itu apa sih? V itu cepat lambat gelombang dawai. F, nah F itu gaya tegangan kawat. Bedakan teman-teman antara F kapital dengan F huruf kecil gitu ya. Kalau F besar atau F kapital itu berarti simbol untuk gaya. Kalau F kecil itu biasanya simbol untuk frekuensi gitu ya, nanti awas ketukar. Kemudian mu itu teman-teman tadi sudah kita bahas bahwa mu adalah massa jenis linear dawai. Kemudian M itu adalah massa dawai. Rho di sini massa jenis bahan dawai nggak dipakai ya, dan A luas penampang dawai. Mungkin pada satu kasus tertentu si Rho dan si A ini dipakai, tapi untuk teman-teman cukup kita tahu keterangan-keterangan dari V, F, mu, dan M saja. Nah kemudian teman-teman yang selanjutnya akan kita bahas, kita pelajari adalah frekuensi bunyi yang dihasilkan oleh dawai. Nah, sebelumnya dulu kita pernah belajar bahwa yang namanya cepat lambat gelombang itu sama dengan panjang gelombang dikali frekuensinya. Maka kalau kita kita matematiskan, kalau misalnya V sama dengan lambda kali F, boleh dong kita tulis F sama dengan V per lambda. Jadi si lambdanya pindah ruas gitu kan. Maka F sama dengan V per lambda. Ingat, F di sini beda dengan F pada yang ini. Kalau ini F kecil, dia frekuensi. Kalau ini F besar, dia menunjukkan gaya gitu ya. Sehingga boleh dong kita tulis kalau tadi F sama dengan V per lambda, sedangkan sebelumnya kita tahu bahwa V itu adalah F dikali L per M, atau juga tadi kita belajar V sama dengan E per mu, atau V sama dengan F dikali L per M. Nah teman-teman boleh ubah si V ini menjadi F dikali L per M, atau si V ini kita ubah menjadi F per mu, sehingga rumus frekuensi itu bisa kita tuliskan juga menjadi 1 per lambda, V-nya diganti jadi F per mu, atau F sama dengan 1 per lambda, V-nya diganti menjadi F dikali L per M gitu ya.
Kapan Ustazah kita menggunakan F per mu? Kapan kita menggunakan FL per M? Tergantung nanti yang diketahui dan ditanyakannya, gitu ya. Nah, untuk lebih pahamnya nanti kita bahas contoh soalnya ya. Nah, kemudian teman-teman, materi terakhir yang akan kita pelajari pada gelombang paradawai ini adalah tentang macam-macam frekuensi nada pada dawai. Oke, di sini ada tulisan frekuensi harusnya ya. Oke, spidol merah. Nah, frekuensi harusnya di sini ada kata frekuensi. Nah, yang namanya gitar itu kan nggak sembarangan kita petikan. Untuk menghasilkan lagu ini nadanya apa aja sih? Untuk menghasilkan lagu lagu B misalnya, lagu A nadanya apa aja, atau misalnya lagu C kuncinya apa aja, beda-beda kan kuncinya. Nah, nanti tergantung nada-nadanya. Makanya di dawai ini, di senar ini, di gitar ini ada macam-macam frekuensi nada yang tentu akan menghasilkan nada yang berbeda. Nah, untuk nada dasar teman-teman, agar menghasilkan nada dasar, nah nih Ustazah gak tahu kalau nada dasar di gitar apa ya. Ustazah belum belajar gitar nih. Nah, untuk nada dasar teman-teman, untuk teman-teman yang udah belajar gitar pasti tahu nih ya nada dasarnya apa. Nah, untuk menghasilkan nada dasar pada gitar, maka si gitar itu harus bergetar 1 kali seperti ini. Nah, 1 kali seperti ini. Nah, ketika bentuknya seperti ini, kalau kita perhatikan, dia hanya membentuk 1 bukit. Ya, sedangkan misalnya kita anggap dari ujung gitar ke ujungnya lagi panjangnya L, gitu ya. Maka 1 bukit itu kan sama dengan setengah lambda ya, teman-teman. Atau boleh kita tulis lambda per 2 sama aja. Maka lambda per 2 atau setengah panjang gelombang ini ternyata sama dengan L ya. Jadi dari ujung ke ujung itu sepanjang L ini hanya menghasilkan setengah lambda saja. Nah, kemudian kita bisa otak-atik nih secara matematisnya. Kalau lambda per 2 sama dengan L, boleh dong kita tulis bahwa lambda sama dengan 2L. 2-nya pindah ruas melewati sama dengan sehingga ke atas, gitu ya. Maka, frekuensi nada dasar atau simbolnya F0 dapat kita rumuskan seperti ini. F0 sama dengan 1 per 2L akar F per mu, gitu ya. Nah, ini untuk nada dasar. 1 per 2L, kenapa 2L? Ingat, kan ini awalnya F sama dengan 1 per lambda F per mu. Karena lambdanya untuk nada dasar itu 2L, maka lambda yang di sini kita ganti menjadi 2L, gitu ya. Ini F per mu. F per mu itu apa tadi? V ya. Gitu. Kemudian ada nada dasar pertama. Entah nih Ustazah nggak tahu nih nada dasar pertama itu apa di gitar gitu ya, karena belum belajar gitar juga. Nah, teman-teman, untuk menghasilkan nada dasar pertama, si gitar harus bergetar seperti ini, membentuk 2 getaran seperti ini. Kalau kita perhatikan di sini untuk nada dasar pertama ada 1 bukit, 1 lembah. Yang namanya 1 bukit 1 lembah, kita sudah belajar bahwa itu 1 panjang gelombang. Ingat, 1 panjang gelombang untuk gelombang transversal adalah 1 bukit 1 lembah. Kalau di sini terdiri dari 1 bukit 1 lembah, maka berarti ini 1 panjang gelombang. Kalau misalnya ini panjang gitarnya L gitu ya, maka di sini bisa kita tulis L sama dengan lambda. Oke. Kemudian teman-teman, oke, beres ya ini materinya. Lanjut. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar masih di nada dasar ya. Masih di macam-macam frekuensi nada. Nah, jadi dari setelah tadi kita belajar nada dasar ke-1, nanti akan terbentuk nada dasar kedua, ketiga, dan seterusnya. Dapat kita simpulkan nih teman-teman, bahwa ternyata setiap naik 1 nada, maka berarti akan bertambah setengah gelombang. Ya, jadi kan misalnya kalau ini nada dasar pertama segini kan, setengah gelombang. Nada dasar kedua, ini kan ada 2 gini kan, 2 gini itu, 2 getaran gini itu satu gelombang. Nanti kalau nada dasar kedua, ini kan ini nada dasar. Nada dasar itu dia terbentuk setengah gelombang.
Kalau nada dasar pertama itu terbentuk satu gelombang ya, atau 2 getaran. Nanti kalau misalnya nada atas kedua nanti nambah lagi setengah gelombang di sini tuh, nambah lagi. Nanti nada atas ketiga nambah lagi setengah gelombang gitu ya. Maka dapat disimpulkan di sini, setiap naik satu nada maka berarti bertambah setengah gelombang gitu ya. Kemudian, adapun untuk mencari frekuensi nada ke N dapat dirumuskan seperti ini. Tadi kan sebelumnya kita sudah belajar bahwa frekuensi nada dasar seperti ini kan, F0 sama dengan 1/2L akar F per mu gitu ya. Maka untuk mencari frekuensi nada ke N seperti ini. Jadi kalau tadi 1/2L, sekarang kita ubah nih. Si satunya menjadi N plus 1/2L akar F per mu. Dengan N-nya itu mulai dari 0 dan seterusnya. Contohnya misalnya, untuk frekuensi nada dasar, berarti N-nya 0 ya. 0 plus 1, 1. 1/2L. Sama kan dengan ini, F sama F0 sama dengan 1/2L F per mu. Kemudian misalnya kasusnya itu N-nya itu adalah nada dasar ke-1. Berarti N-nya 1. 1 plus 1/2L akar F per mu. Maka berarti 1 tambah 1, 2 gitu ya. Kalau frekuensi nada dasar kedua berarti 2 plus 1. Frekuensi nada dasar ketiga berarti 3 plus 1 dan seterusnya gitu ya. Oke, itu dia untuk materi gelombang pada dawai. Selanjutnya nanti kita akan bahas contoh soalnya. Oke teman-teman, sebelumnya maaf ya banyak iklan, misalnya ada suara-suara lain selain suara ustazah. Banyaknya suara ayam sih ya, nggak tahu tuh ayamnya ganggu. Abaikan aja ya teman-teman ya. Oke, untuk materi gelombang pada dawai cukup sekian. Nanti kita lanjut ke contoh soalnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.